Tipe-tipe buku yang kayaknya cocok dibawa buat staycation. It was on my wish list for so long. Berasal dari Indonesia, penulis kontemporer yang gue suka banget, yaitu Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nama gue Gia, dan video kali ini gue bikin untuk ikutan program posting bareng sama Booktube ID, yang dimana mereka punya posting bareng gitu tiap bulan, beda-beda temanya. Nah, di bulan Agustus ini temanya adalah Auto by Authors. Gue di tag oleh Dante dari channelnya Dante's Book Talk. I'm gonna put his channel link on description below. Well, to be honest, I don't have many authors in mind right now, karena gue tipe yang suka beli buku random juga gitu. Jadi kayak misalnya gue cuma suka sama certain title, atau gue direkomendasikan sama temen gue, atau gue liat ratingnya bagus, and so far I could only think 5 of them. Kita mulai dari non-fiksi dulu. Untuk buku non-fiksi, author favorit gue adalah Paul Ardent. Buku pertama dia yang gue baca waktu itu adalah Whatever You Think, Think the Opposite. Habis itu gue mulai baca dan beli It's Not How Good You Are, It's How Good You Want to Be. Gue suka juga. Dan setelah itu I put on my list bukunya dia yang God Explained in a Taxi Ride. It was on my wish list for so long. Tapi gue udah sempat nyuri-nyuri baca bukunya ya, yang God Explained in a Taxi Ride di Kinokuniya PS waktu masih ada dulu. Well, Kinokuniya PS itu adalah one of my favorite place for hideout. Jadi gue banyak banget baca buku di situ. Well, anyway, God Explained in a Taxi Ride ini sama gitu, gue ngerasanya vibe-nya sama si kedua buku lainnya. Nah, tipenya bukunya si Paul Ardent ini tuh dominan sama ilustrasi dan gambar, quotes gitu. Jadi less writings but more like pictures, illustration gitu. Emang tipe buku yang kayak gitu. Jadi tipe-tipe buku yang memanjakan visual banget gitu. Cocok lah untuk orang-orang kreatif. Nih buku tuh cocok banget. Untuk gue personally, buku-bukunya Paul Ardent ini tuh kayak a breath of fresh air gitu. Misalnya kita lagi abis baca buku-buku yang heavy to digest gitu, nah terus kita baca bukunya Paul Ardent tuh cocok banget. Tipe-tipe buku yang kayaknya cocok dibawa buat staycation, nih baca buat santai-santai gitu. Paul Ardent ini memang baru ngeluarin 3 buku itu, karena setelah dia ngeluarin God Explained in Taxi Ride, unfortunately he passed away in 2008 gitu. Jadi memang bukunya dia cuma 3 ini. Jadi menurut gue ini adalah buku yang cocok untuk orang-orang yang sebenarnya nggak begitu suka baca, tapi mereka mau dapat suatu value dari buku gitu. Dan untuk yang kedua, My Author by Authors adalah Haruki Murakami. Ini fiksi. Buku pertama dia yang gue baca, gue tuh lupa ya, either Ichikyu Hachiyong atau Norwegian Wood. Pertama kali gue baca buku dia, I fell in love instantly gitu. Gue baca Ichikyu Hachiyong, Norwegian Wood, lalu gue baca The Colors of Tsukuru Tazaki, dan gue baca Kafka on the Shore. Gue juga sempat baca Vintage Menace-nya Haruki Murakami yang Desire. Jadi Vintage Menace yang Desire tuh kayak apa ya, kayak short stories koleksinya Haruki Murakami gitu yang temanya Desire. Gue juga penasaran banget pengen baca The Eleven Vanishes. Nah, The Eleven Vanishes ini juga kayak koleksi short story-nya Haruki Murakami, dan gue tuh suka banget ya sama buku-buku yang short story gitu. It reminds me of Goosebumps from my childhood. Jadi kalau teman-teman punya rekomendasi tentang short stories, please let me know. I would love to hear them. Gue kalau ada buku Haruki Murakami dan gue lagi ada budget gitu, I'm definitely gonna buy them gitu. Gue udah tutup mata lah buku Haruki Murakami mana aja, karena so far semua bukunya dia gue baca dan gue suka gitu. Gimana ya, menurut gue buku-bukunya dia tuh unik gitu. It's apa ya, it's beautiful, it's dark and beautiful at the same time gitu. Uniqueness-nya tuh dapet banget, dan gue belum pernah baca buku seperti itu sebelumnya. Jadi ketika gue baca bukunya Haruki Murakami ya gue langsung jatuh cinta gitu. Gue dapet banget feel-nya. Most of Haruki Murakami's writings itu surrealism dan magical realism. Banyak yang bilang sebenarnya buku-bukunya Haruki Murakami tuh absurd gitu, ada yang bilang aneh gitu, tapi menurut gue justru di situ uniqueness-nya. Semakin aneh bukunya dia, semakin seru buat dibaca. Dan buku-bukunya dia juga udah banyak banget yang difilmin. Kalau nggak salah bukunya dia udah difilmin ada 4 atau 5 gitu. Nah, Norwegian Wood adalah salah satu bukunya dia yang udah difilmin, yang terkenal gitu. Mungkin kalau teman-teman mau coba ngerasain taste-nya Haruki Murakami, mau coba mulai baca bukunya, I suggest you start with something realistic and light kayak Norwegian Wood atau Colorless of Tsukuru Tazaki, sebelum masuk ke buku-buku yang lain. Lalu My Author by Author yang ketiga adalah Paulo Coelho. Ini juga fiksi. Paulo Coelho, buku pertama dia yang gue baca, of course, The Alchemist, which is the same like everyone else, I think. Karena setiap gue ngobrol sama orang gitu, mostly orang kenal Paulo Coelho dari bukunya dia yang The Alchemist.
Fortunately, I'm one of the majority, so I read The Alchemist first, and then after that, I try to get to know him by buying his other books kayak Adultery, terus gue sempat beli 11 Minutes juga. Lalu setelah itu gue mulai mengkoleksi buku-buku Paulo yang lainnya gitu. And then I ended up having, I think, more than 10 books of him. Dan belum gue baca semuanya, tapi somehow kalau dia gue percaya aja gitu, pasti gue seneng bacanya gitu. The reason kenapa gue suka sama bukunya Paulo Coelho karena buku-bukunya dia tuh kayak apa ya, dia tuh straightforward banget ya. Di buku-bukunya dia, penulisan dia tuh straightforward, tidak bertele-tele, tapi he has so many lessons to learn gitu. Di setiap bukunya tuh pasti ada aja lessons and value dan yang bisa kita ambil gitu. Dan bukunya dia tuh tipe-tipe buku filosofi fiksi, dan tema-tema yang dia ambil, cerita-cerita yang dia angkat tuh semuanya variatif dan menarik gitu menurut gue. Yang keempat, my author by author adalah Mitch Albom. Mitch Albom ini buku pertama yang gue baca waktu itu adalah Tuesdays with Maurice. Lalu setelah itu gue baca bukunya dia yang Five People You Meet in Heaven. Lalu setelah itu gue baca Have a Little Faith. Mitch Albom ini gue suka bukunya karena light ya, menurut gue buku yang sederhana, ringan, tapi juga inspiratif at the same time gitu. Karena gue suka baca non-fiksi gitu ya, jadi gue berharap buku-buku fiksi yang gue baca tuh I can get like tons of values and lessons inside gitu. Bukan cuma menghibur gue secara cerita, tapi juga gue dapat value dan lessons di dalamnya gitu. Nah, si Mitch Albom ini kebetulan buku-buku dia yang gue baca, dia related banget sama kayak kindness, faith, humanity gitu. Jadi dapet banget lah gue value-nya setelah baca buku-bukunya dia. Lalu my author by author yang terakhir berasal dari Indonesia, penulis kontemporer yang gue suka banget, yaitu Ika Natasha. Gue suka banget Ika Natasha, I mean I love her books. Gue agak telat ya, karena kebetulan waktu itu gue baru baca bukunya dia setelah dia publish bukunya yang Critical 11. That was the first book that I read from Ika Natasha, and I just got hooked already. Gue langsung suka karena bukunya tuh santai banget tapi menyenangkan juga gitu untuk dibaca. Lalu setelah gue baca bukunya Critical 11, gue lanjut beli buku-buku dia lainnya dan baca buku-buku dia lainnya, dan gue suka semuanya. Cuma gue memang belum baca bukunya dia yang Underground, terus Susah Sinyal, sama buku terbarunya dia tuh yang Sementara Selamanya ya kalau nggak salah judulnya ya. Rata-rata most of her novels Ika Natasha tuh bergenre metropop, dengan tokoh metropolitan yang ceritanya tuh related ke banyak orang, misalnya seputar tentang marriage atau friend zone di kaum urban juga gitu. Jadi kayaknya ketika kita baca bukunya dia tuh we feel like we're on their shoes gitu, tipe-tipe buku yang kayak gitu. Baca bukunya Ika Natasha tuh kayak lagi apa ya, kayak lagi menikmati snack yang bikin kita ketagihan gitu, you know, light but yummy. Sebenarnya penulis-penulis Indonesia lain juga banyak yang gue suka, kayak Di Lestari atau Terelie gitu. Ini adalah program Booktube ID yang posting bareng-bareng. So I'm gonna take another 2 booktubers. Yang pertama adalah Tika, dan yang kedua jangan bosan-bosannya gue mau tag favorit booktuber gue, yaitu Kanaya Sofia. I'm gonna put their channel link on description below. Then again, I wanna say thank you very much for watching my videos and for subscribing my channel. It means a lot for me to make more videos. Segitu aja video kali ini. Thank you very much for watching, and then I'll see you on the next episode. Bye bye.